Malam itu suami saya menampar pipi saya di depan ibunya. Lalu ia berkata bahwa saya hanya menumpang hidup di rumah ini. Yang ia tidak tahu, seluruh rumah ini, mobil di garasi, bahkan perusahaannya, semuanya berdiri di atas nama saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Kalau kalian percaya bahwa kesabaran punya batas dan kebenaran selalu menemukan jalannya, tonton kisah ini sampai akhir. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Nama saya Anindya, 32 tahun. Saya seorang arsitek. Selama 5 tahun saya menjadi menantu di rumah keluarga ini, di kawasan Pondok Indah. Suami saya bernama Reza, di mata orang luar. Ia seorang pendiri perusahaan rintisan yang sukses. Wajahnya sering muncul di majalah bisnis. Senyumnya selalu lebar di depan kamera. Ibu mertua saya bernama Bu Sutinah. Usianya 60 tahun. Mulutnya tidak pernah berhenti membanggakan satu hal, bahwa keluarga ini punya tata krama, punya adat, punya kehormatan. Tetapi tata krama itu hanya berlaku satu arah. Hanya berlaku untuk saya. Adik ipar saya bernama Wulan, 27 tahun. Pandai merajuk, pandai bermanja, dan sangat pandai menumpang hidup di rumah kakaknya. Saya menatap mereka bertiga di meja makan malam itu. Dan saya sadar satu hal. Saya sudah selesai. Bukan marah, bukan menangis, hanya selesai. Mari saya ceritakan dari awal. 5 tahun lalu, saya menikah dengan Reza karena cinta. Saya percaya pada mimpinya. Saat itu perusahaannya baru sebuah ide di atas kertas. Tidak ada kantor, tidak ada modal, tidak ada apa-apa. Sayalah yang punya tabungan. Sayalah yang punya warisan dari almarhum ayah saya, seorang pengembang properti. Dan sayalah yang punya akal untuk membangun. Tetapi saya melakukan satu hal yang waktu itu saya kira bijak. Saya sembunyikan semuanya. Saya tidak ingin Reza merasa kecil. Saya tidak ingin keluarganya menganggap saya menikahinya dengan uang. Jadi saya membangun semuanya secara diam-diam. Melalui seorang penasihat keuangan terpercaya bernama Pak Bowo. Rumah di Pondok Indah ini, saya yang membeli. Tetapi saya daftarkan melalui sebuah perusahaan pengelola aset yang saya kendalikan. Mobil di garasi. Modal awal perusahaan Reza. Sistem keuangan kantornya. Semuanya mengalir dari satu sumber. Dari saya. Reza tidak pernah tahu. Atau lebih tepatnya, ia memilih untuk tidak ingin tahu. Selama uang mengalir, selama hidupnya mewah. Ia tidak pernah bertanya dari mana asalnya. Saya pikir, dengan menyembunyikan kekuatan saya akan diterima sebagai menantu yang baik. Saya salah besar karena di rumah ini, orang yang diam dianggap lemah dan orang yang lemah diinjak. Tahun pertama masih bisa saya tahan. Bu Sutinah hanya menyindir masakan saya, mengatakan sup buatan saya tidak seenak buatannya. Saya tersenyum dan memperbaiki. Tahun kedua, sindiran berubah jadi perintah. Saya yang mengurus rumah, mencuci, memasak. Sementara Wulan tidur sampai siang, lalu mengeluh rumah berantakan. Tahun ketiga, saya mulai dipermalukan di depan tamu. Bu Sutinah suka berkata di depan kerabat bahwa menantunya ini beruntung sekali bisa masuk ke keluarga terhormat seperti mereka. Saya hanya menunduk. Di dalam hati, saya mencatat setiap kata, setiap hinaan. Reza, ia tidak pernah membela saya. Tidak sekalipun. Setiap kali saya mengadu, ia hanya menghela napas dan berkata, "Sudahlah, Nindya, itu ibu saya. Mengalah sedikit tidak akan membuatmu mati." Mengalah sedikit. Kalimat itu menjadi alasannya untuk semua luka yang ia biarkan menumpuk di dada saya. Lalu datang malam yang mengubah segalanya. Malam itu, Wulan pulang membawa tas baru. Tas merek terkenal, harganya puluhan juta. Bu Sutinah memuji setinggi langit. Reza tertawa bangga. Saya hanya bertanya pelan, dari mana uangnya? Karena saya tahu Wulan tidak bekerja. Suasana langsung berubah. Bu Sutinah menatap saya tajam. Katanya, "Sejak kapan menantu berani mengatur urusan uang keluarga?" Saya menjawab, "Tenang, saya hanya bertanya, bukan mengatur." Tetapi di rumah ini, menjawab tenang
sama saja dengan melawan. Wulan langsung menangis pura-pura, mengatakan kakak iparnya iri padanya. Mengatakan, saya tidak punya hati. Reza berdiri, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, tangannya terangkat. Tamparan itu mendarat di pipi saya. Keras. Suaranya memantul di ruang makan yang sunyi. Bu Sutinah tidak menghentikannya. Ia justru tersenyum puas. Katanya, nah, begitu. Menantu memang harus diajari sopan santun. Saya berdiri diam. Pipi saya panas, tetapi mata saya kering. Saya menatap Reza. Lalu, saya menatap ibunya. Lalu, Wulan. Dan saat itu, sesuatu di dalam dada saya padam total. Reza menunjuk wajah saya. Suaranya bergetar oleh amarah dan kesombongan. Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Kamu cuma numpang hidup di sini. Numpang makan, numpang tidur. Tahu diri sedikit, numpang hidup. Saya hampir tertawa, tetapi saya tahan karena saya tahu tawa itu akan datang nanti. Pada saat yang tepat, saya hanya berkata satu kalimat, baik. Lalu saya naik ke kamar. Saya tidak membanting pintu. Saya tidak menangis. Saya duduk di tepi tempat tidur dan saya membuka ponsel. Saya menelpon Pak Bowo. Sudah larut. Tetapi ia selalu menjawab, Pak Bowo, kata saya. Saya sudah selesai. Mulai besok, mari kita lakukan semuanya sesuai prosedur. Di ujung telepon, hening sejenak. Lalu Pak Bowo bertanya pelan, Ibu Anindya yakin tidak ada jalan kembali setelah ini? Saya menatap pantulan wajah saya di jendela gelap. Saya yakin. Pakistan, saya tidak akan kembali. Malam itu saya tidak tidur. Saya membuka satu persatu dokumen yang selama 5 tahun saya simpan rapi. Sertifikat rumah, akta perusahaan pengelola aset, riwayat aliran modal ke perusahaan Reza. Semua tersusun seperti puzzle yang menunggu disusun. Saya tidak membangun semua ini untuk balas dendam. Saya membangunnya karena ayah saya pernah mengajari satu hal. Jangan pernah menaruh nasibmu di tangan orang lain. Bahkan tangan suamimu. Saat itu saya tidak mengerti maksudnya. Sekarang saya mengerti. Retakan pertama dalam pernikahan kami sebenarnya muncul jauh sebelum malam tamparan. Setahun setelah menikah, perusahaan Reza mulai menghasilkan uang. Dan seiring uang itu mengalir, sikapnya berubah. Dulu, ia selalu meminta pendapat saya soal bisnis. Ia mendengarkan ide-ide saya, tetapi setelah merasa sukses, ia mulai menganggap dirinya yang paling pintar. Setiap kali saya memberi masukan, ia menepisnya. Katanya, urusan bisnis bukan urusan istri. Saya ingat satu malam, saya mengingatkannya agar tidak terlalu boros, agar menyimpan dana cadangan. Ia justru tertawa, mengatakan, saya tidak mengerti dunianya. Padahal, justru sayalah yang membangun fondasi dunia itu untuknya. Sejak saat itu, saya berhenti memberi masukan. Saya hanya mengamati. Dan saya menyadari, semakin Reza merasa berkuasa, semakin ia membutuhkan seseorang untuk diinjak agar merasa lebih tinggi. Orang itu adalah saya. Itulah awal dari segalanya. Sebuah retakan kecil yang dibiarkan hingga akhirnya menjadi jurang. Sebelum saya bercerita lebih jauh, izinkan saya kembali sebentar. Karena malam tamparan itu bukan satu-satunya luka. Ia hanya luka terakhir yang membuat saya berhenti berdarah diam-diam. Mari saya ceritakan beberapa hal yang terjadi sebelum malam itu, agar kalian paham. Kesabaran saya bukan datang dari kelemahan. Ia datang dari pilihan. Lebaran tahun lalu, rumah Pondok Indah penuh sesak. Hampir 20 anggota keluarga besar Reza menginap selama 10 hari. Mereka datang dengan tangan kosong, lalu pergi membawa oleh-oleh. Saya yang memasak rendang, opor, dan ketupat untuk semua. Saya yang menyiapkan kamar, mencuci, spray, membayar semua belanja. Tidak ada satupun yang berterima kasih. Bu Sutinah malah berkata di depan semua kerabat bahwa beginilah seharusnya menantu mengabdi pada keluarga suami. Saya tersenyum dan terus melayani. Tetapi di dalam hati saya menghitung. Setiap toples nastar, setiap kilo daging, semuanya dari uang saya. Setelah Lebaran, Wulan diam-diam mengambil kartu kredit tambahan
yang dulu saya berikan untuk keperluan darurat. Ia memakainya untuk berbelanja tas dan baju, puluhan juta dalam sebulan. Ketika tagihan datang, saya tidak marah. Saya hanya mencatat. Lalu saya batalkan kartu itu tanpa banyak bicara. Wulan mengamuk. Ia mengadu pada ibunya, mengatakan, saya pelit, mengatakan, saya menyiksanya. Bu Sutinah berdiri di pihak Wulan, seperti biasa. Katanya, untuk apa menantu kaya kalau pelit pada adik ipar sendiri? Reza, seperti biasa, hanya diam. Lalu ada satu peristiwa yang membuat mata saya benar-benar terbuka. Suatu malam, Bu Sutinah memanggil saya ke kamarnya. Ia menyodorkan selembar kertas dan sebuah pena. Katanya, ini hanya surat biasa. Surat hibah kecil untuk Wulan, agar adik iparku punya bekal menikah nanti. Ia memaksa saya menandatanganinya saat itu juga. Saya membaca kertas itu dengan teliti. Ternyata itu bukan surat biasa. Itu surat yang menyatakan saya menyerahkan sebagian aset pribadi saya kepada Wulan. Saya tersenyum dan berkata, saya perlu membacanya dulu dengan tenang. Bu Sutinah marah besar. Katanya, menantu durhaka. Tidak tahu balas budi. Tetapi saya tetap tidak menandatangani. Malam itu, saya sadar. Mereka tidak hanya ingin menghina saya. Mereka ingin menguras saya. Sejak malam itu, saya mulai diam-diam memindahkan dokumen-dokumen penting ke tempat yang aman. Saya menyusun semuanya bersama Pak Bowo. Mereka mengira saya menyerah. Padahal saya sedang bersiap. Lalu ada Fiona. Beberapa minggu sebelum malam tamparan, saya mulai menyadari sesuatu. Reza sering pulang larut. Ponselnya selalu tertelungkup. Ia mulai menjaga jarak. Saya tidak menuduh, saya hanya mengamati. Suatu hari, saya tidak sengaja melihat pesan masuk di ponselnya yang ia tinggalkan di meja. Pesan dari seseorang bernama Fiona, salah satu staf di kantornya. Isinya tidak pantas untuk hubungan atasan dan bawahan. Saya membaca, lalu meletakkan ponsel itu kembali. Persis seperti semula. Saya tidak menangis. Saya tidak menjerit. Saya hanya menambah satu nama lagi ke dalam catatan saya. Fiona, karena saya tahu suatu hari nama itu akan berguna. Dan benar saja, Fiona, yang ternyata juga tahu seluk-beluk keuangan perusahaan Reza, kelak akan menjadi salah satu retakan terbesar yang menjatuhkan suami saya. Tetapi, itu cerita untuk nanti. Itulah hari-hari saya selama 5 tahun. Bertumpuk-tumpuk luka kecil yang akhirnya pecah pada malam tamparan itu. Sekarang, mari kita kembali ke malam itu. Ke subuh setelah tamparan, ketika saya akhirnya berhenti berpura-pura. Subuh hari, saya membuka aplikasi CCTV Rumah dari jarak jauh. Bukan untuk mengintip, tetapi untuk melihat dengan siapa sebenarnya saya hidup selama ini. Di layar, lampu ruang tengah masih menyala. Reza duduk di sofa bersama ibunya. Wulan di sampingnya. Mereka tertawa. Mereka tidak merasa bersalah sedikit pun. Bu Sutinah berkata, suaranya jelas tertangkap mikrofon, bahwa menantu seperti saya memang harus sesekali ditampar agar tahu posisinya. Saya menutup aplikasi itu, dan saya tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak sakit, tidak marah, hanya dingin. Pagi itu saya turun seperti biasa. Saya memasak sarapan. Saya menyajikan teh. Bu Sutinah dan Wulan makan tanpa berterima kasih, seperti biasa. Reza turun, melirik saya sekilas, lalu pergi tanpa sepatah kata. Mungkin ia menunggu saya minta maaf. Mungkin ia menunggu saya menangis. Tetapi saya hanya tersenyum kecil. Karena di dalam tas saya sudah ada satu dokumen yang akan ia tanda tangani tanpa membaca. Seperti biasa, selama 5 tahun. Reza punya satu kebiasaan buruk. Ia tidak pernah membaca dokumen yang saya sodorkan. Ia hanya bertanya, penting? Saya jawab, penting. Lalu ia menandatangani. Selama ini, saya pakai kebiasaan itu untuk hal-hal baik. Asuransi, pendidikan, investasi. Hari itu, saya akan memakainya untuk hal yang berbeda. Pagi itu sebelum berangkat, saya sodorkan satu map kepada Reza. Saya katakan ini soal pembaruan dokumen perusahaan pengelola aset, rutin tahunan. Ia bahkan tidak melirik.
Ia menandatangani sambil menyeruput kopi, lalu pergi. Yang ia tandatangani sebenarnya adalah surat yang mengukuhkan bahwa ia tidak punya klaim apapun atas aset perusahaan pengelola yang menaungi rumah dan modal usahanya. Sah, hitam di atas putih, dengan tanda tangannya sendiri. Saya menyimpan map itu, dan saya pergi ke kantor saya. Kantor yang Reza kira hanya tempat saya bekerja sebagai arsitek biasa. Padahal, di lantai yang sama, ada sebuah ruangan kecil tanpa papan nama. Disitulah selama 5 tahun, saya mengendalikan segalanya. Bersama Pak Bowo. Siang itu kami mulai bekerja. Pelan, rapi, tanpa suara. Langkah pertama, saya minta Pak Bowo menyiapkan surat pemberitahuan resmi bahwa pengelola aset akan menarik fasilitas yang selama ini ditanggung. Listrik, air, dan internet rumah Pondok Indah. Semuanya selama ini dibayar melalui rekening perusahaan pengelola, bukan dari kantong Reza. Pak Bowo bertanya, apakah harus diputus sekarang juga? Belum, jawab saya. Lakukan sesuai prosedur. Kirim surat resmi dulu. Saya tidak mau mereka menuduh saya bertindak sembarangan. Pak Bowo menatap saya. Sorot matanya campuran antara iba dan lega. Katanya, Ibu sudah berubah. Saya bersandar di kursi dan berkata pelan, bukan berubah, Pakistan. Saya cuma berhenti membohongi diri sendiri. 3 hari kemudian, surat pertama tiba di rumah Pondok Indah. Saya tidak ada di sana, tetapi Pak Bowo punya kontak dengan Bu Asih, pembantu rumah yang selama ini diam-diam memihak saya. Bu Asih yang menceritakan semuanya. Surat itu menjelaskan bahwa rumah yang mereka tempati adalah aset milik perusahaan pengelola, bahwa penghuni saat ini tidak memiliki dokumen kepemilikan atas nama pribadi, dan bahwa fasilitas akan ditinjau ulang. Bu Sutina membaca surat itu sambil tertawa meremehkan. Katanya, ini pasti salah ketik. Rumah ini jelas milik anaknya. Reza pulang lebih cepat hari itu. Wajahnya mulai pucat. Ia menelepon ke sana kemari, tetapi tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Karena semua jalur mengarah ke satu pintu. Pintu yang saya kunci. Malam itu, Reza menelpon saya. Suaranya berusaha tenang. Nindya, ada surat aneh datang ke rumah. Kamu tahu sesuatu? Saya menjawab datar. Saya sedang sibuk. Mas, besok saja kita bicara. Lalu, saya menutup telepon. Tetapi malam itu, ia tidak tahu apa yang sudah menunggunya esok pagi. Esok paginya, surat kedua tiba. Kali ini, lebih tegas. Surat itu memberitahukan bahwa perusahaan pengelola aset akan mengambil alih kembali rumah Pondok Indah dalam waktu 30 hari. Penghuni diminta menyiapkan diri untuk pengosongan. Dasar hukumnya jelas. Dokumen kepemilikan, riwayat pembayaran. Semuanya atas nama perusahaan, bukan atas nama Reza. Reza langsung meledak. Ia menelpon saya belasan kali. Saya tidak mengangkat satupun. Sore itu, ia datang ke kantor saya. Pertama kalinya dalam 5 tahun, ia menginjak tempat kerja saya. Ia mengira ia datang untuk memarahi istri yang lemah. Ia tidak tahu. Ia datang ke jantung dari segala sesuatu yang ia miliki. Resepsionis menahannya di lobi. Reza membentak, mengatakan ia suami dari arsitek di sini. Resepsionis dengan sopan menjawab bahwa Ibu Anindya bukan sekedar arsitek di sini, bahwa Ibu Anindya adalah pemilik. Reza terdiam. Wajahnya berubah-ubah, antara bingung dan tidak percaya. Saya menemuinya di ruang rapat, bukan di ruangan rahasia saya. Saya tidak ingin ia tahu terlalu banyak. Belum saatnya. Saya duduk berhadapan dengannya. Tenang. Dengan secangkir teh. Apa-apaan surat itu? Nindya, katanya. Suaranya gemetar. Rumah itu rumah saya. Perusahaan itu perusahaan saya. Kamu tidak punya hak apa-apa di sana. Saya menatapnya. Lalu saya membuka map. Saya keluarkan 1 lembar. Surat yang ia tanda tangani kemarin pagi sambil menyeruput kopi. Mas, kenal tanda tangan ini? Tanya saya pelan. Reza menatap kertas itu. Wajahnya berubah pucat pasi. Ia membaca setiap kalimat. Kali ini, dengan teliti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membaca dokumen sampai habis. Tangannya gemetar. Ini apa? Kamu menipu saya? Tidak.
Mas, jawab saya. Saya tidak menipu. Saya hanya memakai kebiasaan, Mas. Mas tidak pernah membaca apapun yang saya berikan selama 5 tahun. Apakah itu salah saya? Reza membanting kertas itu ke meja. Perusahaan saya. Itu hasil kerja keras saya. Saya tersenyum tipis. Kerja keras, Mas? Dengan modal siapa? Hening. Reza membuka mulut. Tetapi tidak ada kata yang keluar. Model awal perusahaan, Mas, 5 tahun lalu. 2 miliar rupiah. Dari mana? Mas, tanya saya. Mas ingat, atau Mas memang tidak pernah mau tahu? Reza terdiam. Karena ia tahu jawabannya. Ia selalu tahu. Ia hanya memilih untuk tidak bertanya. Saya berdiri. Mas boleh pulang. Saya tidak akan membuat keributan hari ini. Tetapi proses hukum sudah berjalan. Dan saya tidak akan menghentikannya. Reza pulang dengan tangan kosong dan kepala tertunduk. Tetapi badai sesungguhnya baru saja dimulai. Beberapa hari setelah itu, saya memutuskan kembali ke rumah Pondok Indah untuk mengambil barang-barang pribadi saya. Bukan barang mahal, hanya foto-foto almarhum ayah saya, beberapa buku, dan kotak kenangan kecil. Saya datang ditemani Pak Bowo dan 1 orang dari tim hukum agar semuanya berjalan tertib. Begitu saya masuk, Bu Sutina langsung menghadang di pintu. Wajahnya merah padam. Mau apa kamu ke sini? Mau merampok rumah ini juga? Saya menjawab, tenang, saya hanya mengambil barang pribadi saya. Bu, foto ayah saya, itu saja. Barang pribadi apa? Ia berteriak. Semua yang ada di rumah ini milik keluarga saya. Orang dari tim hukum saya menyerahkan selembar daftar resmi. Ia menjelaskan dengan sopan bahwa saya hanya berhak mengambil barang pribadi yang sudah didata. Dan rumah beserta isinya akan diatur sesuai prosedur. Bu Sutina menyentak daftar itu sampai jatuh ke lantai. Wulan keluar dari kamarnya, masih dengan piyama mahal. Ia menatap saya penuh kebencian. Puas sekarang. Mbak, kami sudah jatuh. Kamu mau kami mati? Saya menatap Wulan. Gadis yang selama 5 tahun memakai uang saya tanpa pernah berterima kasih. Wulan, kata saya pelan. Saya tidak pernah ingin kalian mati. Saya hanya ingin berhenti menjadi orang yang kalian injak. Itu saja. Wulan tidak menjawab. Ia hanya menangis. Kali ini tanpa drama. Mungkin untuk pertama kalinya ia menangis sungguhan. Tas-tas mewah di kamarnya tetap di sana. Tetapi semuanya kini terasa seperti barang sisa dari hidup yang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Saya mengambil kotak kenangan saya, foto ayah saya. Pria yang mengajari saya untuk tidak pernah menaruh nasib di tangan orang lain. Saya peluk kotak itu. Lalu saya berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Di ambang pintu, saya berhenti sebentar. Saya menatap rumah yang selama 5 tahun terasa seperti penjara. Rumah yang sebenarnya milik saya, tetapi tidak pernah terasa seperti rumah. Lalu, saya melangkah pergi. Malam itu juga, di rumah Pondok Indah, terjadi pertengkaran besar. Bu Asi menceritakan semuanya kepada Pak Bowo, dan Pak Bowo kepada saya. Bu Sutina, yang akhirnya sadar bahwa pujian yang ia sebar selama ini tentang anaknya yang sukses ternyata dibangun di atas uang menantu yang ia hina. Wajahnya seperti baru ditarik penutup mata. Ia berteriak pada Reza, jadi selama ini ibu pamer ke semua orang kalau anak ibu hebat, mandiri, sukses. Padahal itu semua uang istrimu. Kamu ini suami macam apa, Reza? Yang terdesak balik membentak. Ibu kira saya tidak malu. Ibu yang selalu menyuruh saya tegas pada Nindya. Ibu yang bilang menantu harus tahu diri. Sekarang ibu menyalahkan saya. Wulan ikut menjerit. Lalu uang saya gimana? Selama ini saya pakai uang dari kakak. Berarti itu uang Mbak Nindya semua. Aduh, malunya saya. Malu. Reza tertawa getir. Kamu pikir kamu pantas malu? Kamu yang setiap bulan menghabiskan puluhan juta untuk tas dan baju. Itu semua uang Nindya, Wulan. Semuanya. Ruangan itu pecah menjadi saling menyalahkan. 3 orang yang selama 5 tahun bersatu
untuk menginjak saya. Kini saling menerkam. Bu Sutinah menangis. Bukan karena menyesal pada saya, tetapi karena gengsinya hancur, karena kebanggaan palsunya runtuh dalam satu malam. Saya mendengar semua itu dari laporan Bu Asih. Dan saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa lelah. Lelah yang sudah saya pendam selama 5 tahun. Akhirnya bisa saya hembuskan. Beberapa hari kemudian, saya menerima informasi yang lebih serius dari Pak Bowo. Ternyata perusahaan Reza, di balik citra suksesnya, sedang dalam masalah keuangan yang parah. Selama ini ia menutupi lubang itu dengan terus menarik dana dari aliran yang saya sediakan, tanpa ia sadari. Begitu saya menutup keran, perusahaan itu langsung megap-megap. Pemasok utama menahan pengiriman. Karyawan mulai resah. Investor mulai bertanya. Pak Bowo menatap saya dan bertanya, "Ibu mau ambil alih perusahaan itu juga?" Saya berpikir sejenak. Tidak. Pakistan, perusahaan itu biar dia urus sendiri. Saya hanya ingin yang menjadi hak saya. Rumah dan aset yang memang saya bangun. Saya tidak rakus. Saya hanya ingin keadilan, tetapi keadilan bagi orang seperti Reza terasa seperti kekejaman. Tidak lama setelah itu, sebuah peluang datang dengan sendirinya. Pak Bowo menelpon saya. Suaranya tenang, tetapi ada nada serius. Katanya, dugaan saya benar 100%. Seseorang dari dalam perusahaan Reza ingin menjual bukti-bukti penyimpangan keuangan. Orang itu adalah Fiona. Ternyata ketika perusahaan mulai goyah, Reza dan Fiona berselisih. Fiona yang tahu terlalu banyak memilih menyelamatkan diri. Ia menawarkan bukti-bukti itu dengan harga 120 juta rupiah. Saya tertawa kecil di dalam hati. 120 juta terdengar besar. Tetapi dibandingkan dengan kehancuran reputasi yang sedang mengancam Reza, angka itu hanya sekedar biaya parkir bagi Fiona untuk melarikan diri dengan aman. Saya tidak langsung mengambilnya. Saya berpikir matang. Apakah saya butuh bukti itu? Sebenarnya tidak. Dokumen yang saya miliki sudah lebih dari cukup. Tetapi saya ingin tahu sejauh mana Reza sudah tenggelam. Maka saya hanya meminta Pak Bowo memantau, bukan membeli. Dan dari sanalah saya tahu perusahaan Reza ternyata jauh lebih bobrok dari yang saya kira. Suatu siang, melalui akses administrator lama yang dulu saya pakai saat membantu membangun sistem keamanan IT perusahaan itu, saya masuk sekali saja, hanya untuk memantau, bukan untuk merusak. Di layar monitor, saya melihat Reza di dalam ruang rapat kantornya. Lengan kemejanya digulung sampai siku. Rambutnya basah oleh keringat dingin. Di hadapannya, 2 orang staf duduk dengan wajah ketakutan. Salah satu staf melapor dengan suara terbata bahwa pemasok utama menahan pengiriman, bahwa gaji karyawan terancam telat, bahwa beberapa investor sudah menarik dana. Reza menggebrak meja. Ia berteriak, menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Pria yang dulu begitu tenang di depan kamera majalah, kini tampak seperti orang yang kehilangan pijakan. Saya menutup akses itu. Dan saya tidak masuk lagi. Saya hanya ingin tahu satu hal, dan saya sudah tahu. Reza sedang tenggelam. Dan ia tenggelam karena perbuatannya sendiri. Karena terdesak uang. Reza mulai melakukan hal-hal nekat. Bu Asih menelpon Pak Bowo suatu pagi. Suaranya panik. Katanya, Reza sedang mengobrak-abrik kamar, mencari kotak perhiasan saya. Perhiasan itu, beberapa batang emas, dan beberapa gram emas warisan ibu saya. Memang saya simpan di rumah. Reza berniat menjualnya untuk menambah lubang di perusahaannya. Ia mengira, sebagai suami, ia berhak atas semua milik saya. Untungnya, saya sudah memindahkan perhiasan itu ke tempat aman berminggu-minggu sebelumnya. Yang ia temukan hanya kotak kosong. Bu Asih bercerita, Reza membanting kotak itu sampai pecah, lalu memaki tidak karuan. Saya hanya menghela napas mendengarnya. Pria yang dulu saya cintai, kini rela menjual warisan istrinya demi menyelamatkan gengsinya sendiri. Sementara itu, Bu Sutinah menempuh cara lain. Ia mulai menghubungi para kerabat. Ia menyebarkan cerita versinya sendiri, bahwa saya menantu yang tega menelantarkan keluarga suami
di saat susah. Ia mengumpulkan kerabat untuk menekan saya. Suatu sore, beberapa kerabat Reza datang ke kantor saya. Mereka bicara dengan nada menggurui. Katanya, sebagai istri, sebagai menantu, saya harus mengalah. Bahwa rumah tangga itu soal pengorbanan. Bahwa perempuan baik tidak akan membiarkan suaminya hancur. Saya dengarkan semuanya dengan tenang. Lalu, saya bertanya satu hal. Saya bertanya, ketika suami saya menampar saya di depan ibunya, apakah ada satupun dari mereka yang datang membela saya? Ruangan itu hening. Tidak ada yang bisa menjawab. Saya berdiri. Saya katakan dengan sopan bahwa saya menghargai kunjungan mereka. Tetapi keputusan saya sudah bulat. Lalu saya persilakan mereka pulang. Mereka pergi dengan wajah tidak puas. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena nasihat tidak bisa melawan dokumen. Dan air mata tidak bisa melawan tanda tangan. Tetapi mereka belum menyerah. Justru di titik inilah mereka memilih jalan paling berbahaya. Minggu berikutnya, Reza mendatangkan seorang pengacara. Ia mencoba menggugat balik. Mengklaim bahwa sebagai suami, ia berhak atas harta bersama. Saya menyiapkan diri dengan tenang, karena saya tahu satu hal yang ia tidak tahu. Semua aset itu dibangun sebelum dan di luar harta perkawinan, melalui badan hukum terpisah. Dan ada tanda tangannya sendiri yang melepaskan klaim. Hitam di atas putih. Pengacaranya, begitu membaca dokumen yang Pak Bowo serahkan, langsung terdiam. Lalu menyarankan Reza untuk berdamai. Karena melawan hanya akan memperburuk keadaan. Tetapi Reza dan keluarganya tidak menyerah semudah itu. Mereka memilih jalan terakhir. Orang yang sudah kalah. Mereka mencoba mempermalukan saya di depan umum. Suatu pagi, sebuah video tersebar di media sosial. Video itu menampilkan Bu Sutina duduk dengan baju daster lusuh. Mata bengkak seolah habis menangis semalaman. Wulan duduk di sampingnya. Sesekali menyeka air mata yang dibuat-buat. Reza tidak terlihat dalam video. Tentu saja, ia tidak berani menunjukkan wajahnya. Dalam video itu, Bu Sutina berbicara dengan suara bergetar. Katanya, ia hanya seorang janda tua, bahwa menantu perempuannya begitu kejam. Mengusir keluarga suami dari rumah sendiri. Merampas segalanya. Tidak punya hati nurani. Video itu viral. Komentar membanjir. Banyak yang mengasihani Bu Sutina, banyak yang menghujat saya. Perempuan yang mereka kira tega mengusir mertua tua. Pak Bowo panik. Ia menelpon saya. Bu Anindya, video itu menyebar cepat. Reputasi ibu bisa hancur. Kita harus klarifikasi sekarang. Saya menarik napas panjang. Tidak. Pakistan, belum sekarang. Tapi mereka memfitnah ibu di depan ribuan orang. Saya tahu, kata saya. Tenang. Tetapi orang yang berteriak paling keras, biasanya yang paling takut. Biarkan mereka berteriak dulu. Saya punya sesuatu yang lebih kuat daripada air mata. Selama 2 hari, saya diam. Hujatan terus mengalir. Beberapa teman saya menelpon. Khawatir. Tetapi saya tetap diam. Karena emosi bisa membuat dada sesak. Emosi bisa menyiksa batin. Tetapi emosi tidak boleh membuat tangan gemetar saat mengambil keputusan. Itu prinsip yang saya pelajari selama 5 tahun. Saya menunggu satu hal. Saya menunggu mereka menggali lubang mereka sendiri lebih dalam. Dan benar saja, karena merasa video pertama berhasil. Wulan jadi besar kepala. Ia membuat siaran langsung sendiri. Dalam siaran itu, ia bercerita panjang lebar, menambah-nambahi, mendramatisir. Tetapi orang yang berbohong selalu lupa pada detail. Dalam siaran itu, Wulan tanpa sadar menyebutkan beberapa hal. Ia menyebut tas-tas mewahnya. Ia menyebut gaya hidupnya yang glamor. Ia menyebut betapa mereka dulu hidup berkecukupan. Ia lupa. Semua itu justru membuktikan satu hal, bahwa keluarga yang mengaku dizalimi itu selama ini hidup mewah dari uang yang bukan milik mereka. Saat itulah saya bergerak. Saya tidak membuat video tangisan. Saya tidak membalas hujatan. Saya hanya merilis satu pernyataan resmi melalui Pak Bowo, disertai dokumen-dokumen yang sah. Pernyataan itu singkat,
Tidak ada amarah, tidak ada air mata, hanya fakta bahwa rumah Pondok Indah adalah aset milik perusahaan pengelola yang sah dengan dokumen lengkap, bahwa proses pengosongan dilakukan sepenuhnya sesuai prosedur hukum melalui mediator resmi, bahwa tidak ada pihak manapun yang diusir secara semena-mena. Saya lampirkan riwayat aliran dana selama 5 tahun. Saya tidak menyebut nama siapa-siapa. Saya tidak perlu. Angka-angka itu berbicara sendiri. Opini publik berbalik dalam semalam. Orang-orang yang tadinya menghujat saya, kini menghapus komentar mereka. Yang tadinya mengasihani Bu Sutinah, kini mempertanyakan kebenaran tangisannya. Video Wulan yang glamor itu diputar ulang berkali-kali sebagai bukti. Reza menelpon saya. Kali ini dengan nada yang sama sekali berbeda. Suaranya memohon. Nindya, tolong tarik pernyataan itu. Ini akan menghancurkan kami semua. Saya menjawab dengan tenang. Mas, dulu waktu Mas menampar saya di depan Ibu Mas, apakah Mas berpikir itu akan menghancurkan saya? Hening di ujung telepon. Saya tidak menyebar fitnah. Mas, lanjut saya hanya menaruh kebenaran di tempatnya. Kalau kebenaran itu menghancurkan kalian, itu bukan salah saya, itu salah pilihan kalian. Lalu saya menutup telepon, dan saya tahu kali ini tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Tibalah hari mediasi resmi. Ruangan itu dingin dan formal. Mediator duduk di tengah. Pengacara saya, yang ditunjuk Pak Bowo, duduk di sebelah saya. Tenang dan rapi. Di seberang meja, duduk Reza bersama pengacaranya. Bu Sutinah dan Wulan duduk di kursi pengunjung. Wajah mereka tidak lagi sombong, hanya pucat dan tegang. Mediator membuka sidang. Agenda mediasi hari ini adalah membahas perceraian, serta pembagian harta dan kewajiban finansial. Reza segera angkat bicara, seolah ia sudah menghafal naskahnya semalaman. Kami menikah 5 tahun. Saya menuntut pembagian harta bersama yang adil, terutama rumah di Pondok Indah. Karena saya juga berkontribusi merawat properti itu. Saya menatap Reza tanpa rasa terkejut. Saya sudah menduga ia akan bermain di kartu ini. Pengacara saya membuka map. Satu persatu dokumen diletakkan di meja mediator. Sertifikat, akta, riwayat dana, dan terakhir, surat pelepasan klaim yang ditandatangani Reza sendiri sambil menyeruput kopi. Di pagi yang ia bahkan tidak ingat, pengacara saya berbicara tenang. Rumah ini bukan harta bersama. Rumah ini adalah aset perusahaan pengelola yang dibeli sebelum perkawinan dengan dana pribadi klien kami. Klien Bapak Reza telah menandatangani surat pelepasan klaim atas aset tersebut. Ini tanda tangannya. Reza menatap kertas itu. Wajahnya kehilangan seluruh warna. Pengacaranya sendiri menunduk, lalu berbisik pada Reza. Ada momen panjang ketika Reza membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Bu Sutinah dari kursi pengunjung tiba-tiba berdiri. Ini tidak adil. Menantu saya ini benar-benar tidak punya hati. Kalian semua main-main. Mediator menatapnya dengan tenang. Bu, mohon tenang. Semua yang dibahas di sini berdasarkan dokumen sah. Kalau Ibu keberatan, silakan tunjukkan dokumen tandingan. Bu Sutinah terdiam. Karena ia tidak punya apa-apa, tidak ada satu lembar pun. Lalu Reza, dalam keputusasaannya, mencoba kartu terakhir. Ia menuduh saya menyalahgunakan akses ke perusahaannya. Ia menuduh saya mencuri data. Pengacara saya tersenyum tenang. Ia menjelaskan bahwa klien kami adalah salah satu pembangun sistem keamanan perusahaan itu sejak awal, dengan izin yang sah saat itu. Dan klien kami tidak pernah mengambil apapun. Justru, kami punya catatan bahwa ada pihak internal, seorang staf bernama Fiona, yang berniat menjual data perusahaan keluar. Dan pihak itu bukan klien kami. Wajah Reza berubah seketika mendengar nama Fiona disebut. Ia tahu betul siapa Fiona dan apa hubungan mereka. Ia tahu jika urusan itu dibuka lebih jauh, ia akan hancur bukan hanya bisnisnya, tetapi juga sisa-sisa nama baiknya. Reza menutup mulut. Ia tidak berani melanjutkan tuduhan itu. Dulu, ketika saya berdebat di dalam rumah, suara saya selalu tenggelam karena saya tidak punya bukti,
tidak punya pendukung. Tetapi sekarang, ketika hukum sudah berbicara, sekeras apapun mereka berteriak, semuanya tidak ada artinya. Saya melihat Wulan menangis di sudut ruangan. Bu Sutinah duduk lemas. Gengsinya hancur total. Dan Reza, suami yang dulu menampar saya dengan begitu percaya diri, kini hanya bisa menatap meja dengan tangan gemetar. Saya tidak merasa menang, saya hanya merasa bebas. Mediasi berakhir dengan keputusan yang sudah bisa ditebak. Perceraian disetujui, rumah, mobil, dan seluruh aset tetap menjadi milik perusahaan pengelola atas nama saya. Reza tidak mendapat apa-apa karena memang dari awal tidak ada yang menjadi miliknya. Saya keluar dari ruangan itu dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya bisa bernapas lega. Selama 30 hari masa pengosongan, Reza beberapa kali mencoba menghubungi saya. Nada suaranya berubah-ubah. Kadang marah, kadang memohon, kadang mencoba memancing rasa iba. Suatu malam, ia datang lagi ke kantor saya. Kali ini tanpa amarah. Ia duduk di depan saya. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Mindya, katanya, saya salah. Saya tahu saya salah. Tolong, beri saya kesempatan. Kita bisa mulai lagi. Saya akan berubah. Saya menatapnya lama. Pria yang dulu saya cintai, yang mimpinya pernah saya percayai, yang demi dirinya, saya rela menyembunyikan seluruh kekuatan saya selama 5 tahun. Sekarang ia duduk di hadapan saya, hancur. Saya akui, ada sebersit rasa di dada saya. Tetapi itu bukan cinta. Itu hanya bayangan dari cinta yang sudah lama mati. Mas, kata saya pelan, kalau Mas datang menangis seperti ini sebelum tamparan itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Tetapi Mas tidak menangis waktu itu. Mas justru tersenyum melihat ibu Mas puas. Air mata yang datang setelah semuanya hilang, bukan penyesalan. Mas, itu hanya rasa takut kehilangan. Reza menunduk. Ia tidak bisa membantah. Saya sudah memaafkan, Mas. Lanjut saya. Bukan untuk Mas, tetapi untuk diri saya sendiri. Supaya saya bisa berjalan tanpa membawa beban. Tetapi memaafkan bukan berarti kembali. Reza pergi malam itu dengan tangan kosong. Untuk kesekian kalinya. Dan ia tidak pernah datang lagi. Saya kira semuanya akan selesai setelah mediasi. Saya kira badai akan reda perlahan. Seperti panci air mendidih yang apinya baru saja dimatikan. Tetapi roda kehidupan tidak selalu berputar seperti yang kita kira. Kadang kesalahan tidak berhenti pada goresan tanda tangan di selembar kertas. Kesalahan baru benar-benar berakhir ketika pelakunya menelan habis buah pahit yang mereka tanam sendiri. Setelah perceraian, mereka harus mengosongkan rumah Pondok Indah dalam 30 hari. Hari pengosongan itu, saya tidak datang. Saya tidak ingin melihatnya. Bu Asih yang menceritakan kepada saya. Bu Sutinah keluar dari rumah itu sambil menangis. Bukan air mata buatan kali ini. Air mata sungguhan. Air mata seseorang yang baru sadar bahwa kemegahan yang selama ini ia banggakan ternyata bukan miliknya sama sekali. Wulan keluar dengan koper-koper tasnya. Tas-tas mewah yang dulu ia pamerkan. Tetapi tas mewah tidak bisa membayar sewa rumah. Tidak bisa mengisi perut. Reza keluar terakhir. Ia berdiri di depan rumah yang dulu ia kira miliknya. Lama sekali. Mungkin ia akhirnya menyadari betapa banyak hal berharga yang telah ia sia-siakan demi gengsi dan kesombongan. Perusahaannya yang sudah lama keropos di dalam, akhirnya runtuh sepenuhnya. Para investor menarik diri. Para pemasok memutus kerjasama. Dalam waktu singkat, nama besar yang dulu menghiasi majalah bisnis itu lenyap tanpa bekas. Mereka tidak punya pilihan lain selain pulang ke kampung halaman di sebuah desa di Jawa Tengah. Tetapi kampung halaman tidak menyambut mereka dengan hangat. Dahulu, setiap kali pulang, keluarga itu selalu membanggakan rumah miliaran dan harta melimpah. Kini mereka pulang dengan tangan kosong, mengemis tumpangan demi menyambung hidup. Gosip tentang kejatuhan mereka menyebar secepat angin. Para tetangga di desa tidak peduli pada alasan di baliknya. Yang mereka lihat hanya satu, buah pahit di akhir cerita. Bu Sutinah
Yang dulu memandang rendah pekerjaan kasar, kini terpaksa menelan gengsinya dalam-dalam. Ia menjadi buruh cuci piring serabutan di sebuah warung makan di pinggir jalan lintas provinsi. Wulan, yang dulu terbiasa menghabiskan malam dengan gaya hidup mewah di pusat kota, kini menjadi buruh di sebuah pabrik garmen. Ia harus berdiri belasan jam sehari, dengan upah yang dulu mungkin tidak cukup untuk membeli satu tasnya. Dan Reza, sang pendiri yang dulu begitu dipuja, kini berpindah dari satu pekerjaan serabutan ke pekerjaan lain. Tidak ada yang mempercayainya lagi. Karena di dunia bisnis, nama yang sudah hancur, sulit sekali dibangun kembali. Saya tidak ikut campur dalam semua itu. Saya tidak menekan, saya tidak memaksa. Mereka jatuh karena pilihan mereka sendiri. Karena selama bertahun-tahun, mereka membangun hidup di atas pengorbanan orang lain, lalu menginjak orang itu seolah ia tidak berharga. Adapun saya kembali ke kehidupan saya. Saya tetap di rumah Pondok Indah, rumah yang memang selalu menjadi milik saya. Tetapi rumah itu terasa berbeda sekarang, lebih lapang, lebih tenang. Saya melanjutkan pekerjaan saya sebagai arsitek. Tidak lagi sembunyi-sembunyi. Saya tidak perlu lagi menyembunyikan kemampuan saya demi membuat orang lain merasa besar. Pak Bowo, suatu hari, bertanya kepada saya, "Bu Anindya, apakah Ibu menyesal? Menyesal pernah menyembunyikan semuanya selama 5 tahun?" Saya berpikir sejenak, lalu saya menjawab, "Sedikit. Pakistan." Tetapi penyesalan itu mengajari saya satu hal. Menyembunyikan kekuatan demi menyenangkan orang lain hanya akan mengajari mereka untuk menginjak kita. Cinta tidak boleh berarti menghapus diri sendiri. Beberapa bulan kemudian, di sebuah sore yang tenang, saya duduk di teras rumah. Saya memasak makanan sederhana, ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan yang dulu tidak pernah berani saya masak, karena Bu Sutina selalu menghina selera saya. Sekarang, saya memasaknya untuk diri saya sendiri, dan saya menikmatinya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya makan dengan tenang, tanpa rasa takut, tanpa harus menunduk. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menghapus dirimu sendiri demi diterima orang lain. Dan jangan pernah menyamakan kebaikan dengan kelemahan. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang punya kemampuan, punya kekuatan, tetapi memilih menyembunyikannya demi menjaga perasaan suami dan keluarganya. Mereka mengira dengan mengecilkan diri, mereka akan dicintai. Padahal yang terjadi sebaliknya, mereka justru diinjak. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza. Suami yang menikmati hasil pengorbanan istrinya, tetapi memilih untuk tidak pernah bertanya dari mana semuanya berasal. Suami yang merasa berhak menampar, hanya karena ia mengira ialah yang menanggung hidup. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina, yang membanggakan kehormatan dan tata krama, tetapi lupa bahwa kehormatan sejati tidak datang dari menginjak orang lain. Bu Sutina kini mencuci piring di warung pinggir jalan. Wulan berdiri di pabrik garmen. Reza berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, membawa nama yang sudah hancur. Sementara saya, perempuan yang dulu mereka kira hanya menumpang hidup, kini berdiri tegak di rumah yang memang selalu menjadi milik saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus menunduk atau memilih untuk berdiri. Saya memilih untuk berdiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya? Bagikan, supaya perempuan lain di luar sana tahu bahwa mereka tidak sendirian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Suara map laporan keuangan yang kubanting ke meja rapat memantul ke seluruh ruangan. 12 orang dewan direksi terdiam. Adik iparku, Vania, berdiri di ujung meja dengan wajah pucat pasi. Mbak Sinta, ini pasti ada kesalahan, katanya. Suaranya bergetar.
Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap satu angka di layar proyektor. Dana investasi 120 miliar yang masuk ke PT Mahacita Konstruksi 3 tahun lalu. Dana dari investor yang selama ini mereka sebut anonim. Mereka tidak pernah tahu siapa investor itu. Mereka tidak pernah penasaran. Mereka hanya menikmatinya. Mobil Eropa, tas mewah, klinik kecantikan, keanggotaan klub golf. Semua dari uang yang bukan milik mereka. Selama 5 tahun, mereka memanggil saya pembantu. Mereka menyuruh saya memasak, mengepel, dan menunduk. Mereka menampar saya, menjebak saya, dan mempermalukan saya di depan tamu. Dan selama 5 tahun itu, saya diam. Tetapi hari ini, kesabaran saya habis. Hari ini, di ruang rapat ini, saya akan mengambil semuanya kembali. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya bercerita dari awal. Dari pagi-pagi buta 5 tahun lalu, saat saya masih dianggap pembantu tanpa upah di rumah keluarga yang kini sedang gemetar di hadapan saya. Nama saya Sinta Pranata. 32 tahun. Selama 5 tahun. Saya menjadi menantu keluarga Mahacita. Dan selama 5 tahun itu pula, mereka tidak pernah tahu siapa saya sebenarnya. Mari kita mulai dari hari biasa. Hari yang sama dengan ribuan hari lain dalam hidup saya di rumah itu. Pukul 5:30 pagi. Lampu dapur di sebuah apartemen mewah di kawasan Menteng menyala lebih dulu dari matahari. Dapur dengan meja granit dan peralatan impor itu adalah impian banyak orang. Tetapi saya tidak punya waktu untuk mengaguminya. Dengan celemek terpasang, saya sudah berdiri di depan kompor selama 1 jam. Nasi uduk, ayam goreng lengkuas, telur balado, dan sambal kacang untuk lontongnya. Ini meja makan untuk 4 orang. Tetapi lauknya harus 10 macam. Jika kurang satu saja, ibu mertua akan menarik napas panjang. Napas yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Saat kuah sayur mulai mendidih, terdengar langkah sandal dari ruang keluarga. Itu Bu Hartati, ibu mertua saya. Pagi-pagi sudah ribut sekali. Gerutunya tanpa salam. Beliau duduk, mengendus piring, lalu mengerutkan kening. Sayurnya keasinan. Dari baunya saja ketahuan. Padahal beliau belum mencicipinya sama sekali. Maaf, Bu, saya buatkan lagi. Jawab saya pelan. Sudahlah, masih bisa dimakan. Masih bisa dimakan. Itulah pujian tertinggi yang pernah saya terima di rumah ini. Tak lama, Pak Gunawan, ayah mertua saya, keluar dengan setelan jas lengkap. 2 tahun lalu beliau masih memakai kaos oblong dan celana pendek. Sekarang beliau berdasi setiap pagi, seolah dunia sedang menunggunya. Suami saya, Reza, menyusul dengan wajah mengantuk. Sayang, dasi biruku di mana? Di lemari sebelah kanan. Gantungan kedua, tanpa ucapan terima kasih. Dia masuk lagi ke kamar. Saya hanyalah mesin penjawab lokasi barang. Itulah fungsi saya. Bahkan sebelum saya sempat duduk, mereka bertiga sudah mulai makan. Tidak ada yang menunggu saya. Tidak pernah ada. Saat itu, ponsel di meja berdering. Panggilan video dari Fania, adik ipar saya. Pagi, Ma. Suaranya manis. Suara Bu Hartati pun ikut berubah manis. Suara yang hanya keluar untuk putrinya. Lalu pandangan Fania di layar melirik saya. Ada Mbak Sinta juga. Hari ini nggak kerja. Santai banget ya akhir-akhir ini. Saya juga mau berangkat sebentar lagi. Jawab saya. Oh, rajin ya. Fania tersenyum penuh arti. Saya tahu itu sindiran. Dia pasti berpikir, menantu dari keluarga beraset ratusan miliar, repot-repot bekerja hanya untuk mencari uang receh. Setelah panggilan berakhir, Bu Hartati bergumam. Fania sibuk membangun nama keluarga, tapi ada menantu yang setiap hari keluyuran demi uang receh. Saya tidak menjawab. Saya hanya menyuap pelan. Di rumah ini, saya bukan keluarga. Saya adalah asisten rumah tangga tanpa upah dan tempat sampah emosi. Itulah peran saya selama 5 tahun. Setelah mereka pergi, saya mencuci piring di depan jendela. Pemandangan Jakarta dari lantai 27 begitu berkilau. Tetapi saya tahu, kemewahan itu bukan milik mereka. Yang mereka tidak tahu, kemewahan itu
milik saya. Mari saya ceritakan bagaimana semua ini bermula. 5 tahun lalu, saat saya menikah dengan Reza, keluarga Mahacita sangat berbeda. PT Mahacita Konstruksi hanyalah perusahaan menengah yang tersengal-sengal. Pak Gunawan turun langsung ke proyek, memakai helm, berkeringat bersama para tukang. Bu Hartati, ibu rumah tangga biasa yang mengumpulkan kupon diskon dari brosur supermarket. Saat itu pun mereka tidak pernah hangat kepada saya. Tetapi setidaknya mereka tidak terang-terangan menghina. Mereka hanya tidak peduli. Saya bisa menerima itu. Saya menghibur diri. Seiring waktu, kami pasti akan lebih dekat. Reza pun begitu. Sifat manisnya saat pacaran cepat memudar setelah menikah. Tetapi dulu dia masih bertanya, sudah makan? Ketika saya pulang lembur. Sesekali kami masih menonton film di akhir pekan. Saya masih ingat tahun pertama pernikahan. Bu Hartati memang dingin, tetapi belum sekejam sekarang. Beliau masih sesekali menanyakan kabar orang tua saya, meski hanya basa-basi. Pak Gunawan kadang membawakan oleh-oleh dari proyek luar kota. Mereka miskin perhatian, tetapi belum penuh penghinaan. Saya ingat satu malam di tahun pertama, saat saya demam tinggi. Reza membelikan bubur dan menunggui saya sampai pagi. Saat itu, saya berpikir, mungkin keluarga ini hanya butuh waktu untuk menerima saya. Mungkin cinta tumbuh perlahan. Saya begitu naif, karena ternyata yang berubah bukan sikap mereka pada saya. Yang berubah hanya jumlah uang di rekening mereka. Namun semuanya berubah 2 tahun lalu. Suatu malam, saat makan malam, Pak Gunawan mengumumkan sesuatu dengan dada membusung. Perusahaan kita dapat suntikan dana 120 miliar dari investor besar. Mereka melihat potensi bisnis saya. Mereka tidak pernah bertanya, dari mana dana itu datang? Mereka hanya percaya itu buah kehebatan mereka sendiri. Padahal investor anonim itu adalah saya. Tetapi saat itu tidak ada yang tahu. Termasuk Reza. Setelah dana itu masuk, keluarga Mahacita berubah total. Alih-alih mengembangkan perusahaan, mereka menghamburkannya untuk gaya hidup. Hal pertama, mereka pindah dari rumah sederhana di Bekasi ke apartemen mewah di Menteng. Saya masih ingat rumah lama di Bekasi itu. Rumah 1 lantai dengan halaman kecil. Tempat Bu Hartati dulu menjemur kerupuk dan Pak Gunawan memperbaiki genteng sendiri saat bocor. Rumah yang sederhana, tetapi setidaknya dulu terasa seperti rumah. Begitu pindah ke Menteng, dengan lantai marmer dan langit-langit tinggi, rumah itu justru terasa semakin dingin. Seolah semakin mahal dindingnya, semakin sedikit kehangatan di dalamnya. Bu Hartati menjadi pelanggan tetap butik kelas atas. Berganti tas bermerek setiap musim. Lemarinya penuh mantel puluhan juta. Pak Gunawan membeli 3 keanggotaan klub golf dan rutin menjamu klien di bar mahal. Reza mengganti mobilnya dengan sedan Eropa. Fania menjadikan klinik kecantikan di Jakarta Selatan seperti rumah keduanya. Makanan di meja pun berubah. Wagyu, abalone, kepiting. Yang menyiapkannya tetap saya. Bu Hartati mengawasi sambil berkata, bahan mahal. Jangan sampai gagal masak. Bersamaan dengan kekayaan, penghinaan pun naik kelas. Dulu saya hanya diabaikan. Sekarang saya direndahkan secara terbuka. Mereka memecat asisten rumah tangga yang lama. Lalu berkata kepada saya, buat apa bayar pembantu kalau ada kamu? Sejak itu, seluruh apartemen 200 meter persegi menjadi tanggung jawab saya seorang. Menyapu, mengepel, mencuci, menyetrika, memasak 3 kali sehari, dari subuh hingga tengah malam. Saat saya pernah meminta dipekerjakan kembali seorang pembantu, Bu Hartati menjawab dengan sinis, memangnya kamu kerja apa sampai capek? Cuma di rumah saja kok mengeluh. Beliau lupa atau pura-pura lupa bahwa saya juga bekerja di luar. Bagi mereka, pekerjaan saya hanyalah lelucon. Karena mereka pikir, untuk apa istri orang kaya bekerja? Mereka tidak tahu. Justru pekerjaan itulah satu-satunya tempat saya masih merasa menjadi manusia. Dan saya bertanya pada diri sendiri, kapan saya menjadi seperti ini? Bagaimana mungkin saya yang mengirim dana itu justru berdiri di dapur sebagai pembantu mereka? Jawabannya sederhana,
karena saya memilih diam. Saya ingin melihat siapa mereka sebenarnya. Ketika mereka pikir tidak ada yang mengawasi. Dan 2 tahun ini, saya sudah melihat semuanya. Pagi itu, saya menutup keran, melepas celemek, dan mengganti pakaian. Bukan seragam pembantu, setelan kerja yang rapi. Karena di luar rumah ini, saya bukan menantu yang dihina. Saya adalah Sinta Pranata, auditor senior di sebuah firma keuangan independen. Dan sejak 6 bulan lalu, saya menerima satu penugasan yang tidak pernah mereka bayangkan. Mengaudit PT Mahacita Konstruksi. Hari itu di kantor, atasan saya, Pak Reno, memanggil saya ke ruangannya. Sinta, klien meminta audit menyeluruh atas Mahacita. Ada laporan dugaan penyalahgunaan dana investasi. Kamu yang pegang, sanggup. Saya menatapnya tenang. Sanggup. Pakistan. Saya tidak memberitahunya bahwa Mahacita adalah keluarga suami saya. Saya juga tidak memberitahunya bahwa investor anonim yang dananya diselewengkan itu adalah saya sendiri. Malam itu, di perjalanan pulang, saya merenung lama di dalam mobil. Sebenarnya saya bisa saja menghentikan semuanya dengan satu telepon. Saya bisa mencabut dana, menutup kasus, dan pergi tanpa drama. Tetapi saya memilih jalan yang lebih sulit. Saya ingin mereka tahu, dengan jelas dan di depan banyak orang, apa yang telah mereka lakukan dan kepada siapa mereka melakukannya. Bukan untuk balas dendam, tetapi agar mereka tidak pernah lagi memperlakukan manusia lain seperti mereka memperlakukan saya. Sebagian pelajaran hanya bisa diterima ketika harganya cukup mahal. Pulang ke apartemen sore itu, suasana sedang ramai. Fania datang membawa belanjaan dari butik. Dia melempar tas-tas kertas ke sofa seperti melempar sampah. "Mbak, tolong rapikan. Aku capek," katanya tanpa menoleh. Saya merapikannya. Sambil merapikan, saya melihat struk yang terselip. Satu tas, seharga 80 juta. Dibayar dengan kartu perusahaan. Saya memotret struk itu diam-diam. Bukan karena marah. Karena itu, bukti. Beberapa hari kemudian, ada acara arisan keluarga besar di apartemen. Tamu-tamu berdatangan. Kerabat jauh. Kenalan bisnis. Bu Hartati ingin pamer rumah barunya. Dan di tengah keramaian itu, saya tetap diperlakukan sebagai pelayan. Saya menghidangkan minuman, membersihkan piring, melayani setiap permintaan. Saat seorang tamu bertanya, "Ini siapa?" "Bu Hartati, asisten rumah tangga baru." Bu Hartati hanya tersenyum dan menjawab, "Iya," semacam itu. Saya berdiri di samping, mendengar jawaban itu. Menantu sendiri, diperkenalkan sebagai pembantu, di depan puluhan orang. Fania bahkan menambahkan sambil tertawa, "Lumayan, Mbak. Sekalian belajar sopan santun di keluarga terpandang." Beberapa tamu ikut tertawa. Saya hanya menunduk, membawa nampan kosong ke dapur. Di dapur yang sepi, saya berhenti sejenak. Menarik napas, lalu kembali tersenyum. Karena saya tahu, tawa mereka hari ini sedang saya catat satu persatu. Malam itu, Bu Hartati memanggil saya ke ruang keluarga. "Sinta, minggu depan ada rapat pemegang saham. Pak Gunawan butuh kamu masak untuk menjamu para investor. 10 meja. Kamu sanggup, kan?" "Sanggup, Bu," jawab saya. "Bagus. Setidaknya ada satu hal yang kamu bisa," sahutnya. Lalu tertawa kecil bersama Fania. Saya tersenyum tipis. Mereka tidak tahu, rapat pemegang saham itulah yang sudah lama saya tunggu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tetapi saya bekerja dalam 2 dunia. Di rumah, saya pembantu. Di kantor, saya auditor yang membongkar lapis demi lapis keuangan Mahacita. Dan apa yang saya temukan jauh lebih buruk dari dugaan saya. Dana 120 miliar itu nyaris habis. Bukan untuk proyek, untuk gaya hidup. Tetapi yang lebih mengejutkan, ada aliran dana keluar yang janggal. Puluhan miliar mengalir ke rekening pribadi atas nama Fania, lewat perusahaan cangkang yang dibuat seolah-olah vendor proyek. Adik ipar saya, yang tampak hanya sibuk dengan tas dan klinik kecantikan. Ternyata,
otak penggelapan ini? Saya menelusuri lebih dalam. Fania membuat 3 perusahaan fiktif. Pak Gunawan menandatangani kontrak vendor tanpa pernah memeriksa. Bu Hartati menikmati hasilnya tanpa bertanya. Dan Reza, suami saya, namanya ada di salah satu dokumen sebagai komisaris perusahaan cangkang itu. Mereka semua terlibat. Sebagian karena serakah, sebagian karena malas berpikir. Untuk memastikan, saya menyamar sebagai calon vendor dan menghubungi salah satu perusahaan cangkang itu lewat telepon. Yang mengangkat adalah seorang pegawai bingung yang mengaku tidak tahu apa-apa. Hanya dibayar untuk meminjamkan namanya sebagai direktur. Saya merekam percakapan itu. Bukti bahwa perusahaan itu memang fiktif. Lalu saya menelusuri jejak transfer. Setiap akhir bulan, dana proyek mengalir ke perusahaan cangkang. Lalu dalam hitungan hari, berpindah ke rekening pribadi Fania. Polanya berulang, rapi, dan serakah. Total dalam 2 tahun, hampir 40 miliar lenyap dengan cara ini. Saya juga menemukan sesuatu yang membuat dada saya sesak. Sebagian dana itu digunakan Fania untuk membeli apartemen atas namanya sendiri di Kemang. Sementara saya yang membiayai semuanya. Tidur di kamar tanpa pendingin ruangan yang benar. Karena Bu Hartati bilang, menantu tidak perlu kemewahan. Malam itu saya duduk lama di meja kerja saya, menatap layar. 5 tahun pernikahan terbentang di kepala saya seperti rekaman lama. Saya ingat hari pernikahan kami. Saya ingat bagaimana saya, putri tunggal dari keluarga yang membangun grup investasi dari nol, memilih merahasiakan asal-usul saya. Ayah saya meninggal saat saya 25 tahun, mewariskan perusahaan dan kepercayaan. Sinta, katanya sebelum pergi, uang bisa membeli senyum, tapi hanya kesulitan yang menunjukkan hati seseorang. Ayah saya bukan orang yang tiba-tiba kaya. Beliau membangun semuanya dari sebuah kios kecil, sedikit demi sedikit, dengan tangannya sendiri. Beliau sering bercerita tentang masa mudanya, saat beliau dipandang rendah karena miskin, saat keluarga calon istrinya dulu menghinanya karena tidak punya apa-apa. Penghinaan itu, kata ayah, mengajarkan ayah satu hal, jangan pernah menilai orang dari pakaiannya. Karena orang yang hari ini kamu injak, bisa jadi orang yang besok memegang nasibmu. Maka saya menikahi Reza sebagai perempuan biasa. Saya bertemu dia di sebuah seminar, saat dia masih anak dari pengusaha menengah yang sederhana. Saya menyukainya, karena dia tampak tulus saat itu. Saya ingin tahu, apakah dia mencintai saya atau mencintai sesuatu yang lain. Maka, saya tidak pernah memberitahunya tentang warisan saya. Saya ingin dicintai sebagai Sinta, bukan sebagai pemilik grup investasi. Sekarang saya tahu jawabannya. Saya juga ingat, dana yang saya kirim ke perusahaan mertua 2 tahun lalu bukanlah sekedar investasi. Itu adalah ujian terakhir. Saya ingin memberi keluarga suami saya kesempatan untuk naik kelas dengan terhormat. Saya membayangkan, jika mereka menggunakan dana itu dengan bijak, suatu hari saya akan mengungkap jati diri saya, dan kami akan menjadi keluarga yang sesungguhnya. Tetapi mereka memilih jalan lain, dan dana yang dulu saya kirim sebagai jembatan justru menjadi cermin yang memperlihatkan keserakahan mereka. Saya tidak menangis. Saya menutup laptop dan menyiapkan langkah berikutnya. Keesokan paginya, ketegangan pertama datang lebih cepat dari rencana. Fania menemukan struk yang hilang. Dia tahu, 1 lembar tidak ada. Dia masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Mbak, kamu ambil sesuatu dari belanjaanku kemarin. Tidak ada yang saya ambil, jawab saya tenang. Jangan bohong. Aku hitung struknya kurang 1. Mungkin terselip di tas. Bannya. Dia menatap saya curiga, lalu pergi. Tetapi sejak hari itu, dia mulai mengawasi saya. Dia menyuruh asisten rumah tangga harian memperhatikan kemana saya pergi. Dia bahkan memeriksa tas kerja saya saat saya mandi. Untungnya, semua bukti sudah saya simpan di tempat yang tidak akan pernah mereka sentuh. Di server firma saya, ketegangan kedua datang saat makan malam keluarga. Reza, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, bertanya tentang pekerjaan saya. Sinta, kamu kerja di firma audit, kan? Firma mana?
Saya menyebut nama firma yang berbeda. Dia mengangguk, lega. Saya tahu kenapa dia bertanya. Mahacita sedang gelisah karena kabar akan ada audit dari investor. Investor itu rewel sekali, gerutu Pak Gunawan. Sudah kasih uang, masih mau ikut campur. Dasar tidak tahu diri. Saya menunduk ke piring saya. Investor yang tidak tahu diri itu sedang duduk satu meja dengan mereka, menyuapkan nasi ke mulutnya sendiri. Yang tidak mereka tahu, mereka sudah mulai panik. Esoknya, Pak Reno bercerita di kantor bahwa pihak Mahacita diam-diam mencoba menyuap firma audit agar laporan diperhalus. Mereka mengirim utusan membawa amplop tebal. Mereka pikir semua orang bisa dibeli, kata Pak Reno sambil menggeleng. Saya tolak. Tapi hati-hati, Sinta. Orang yang merasa terpojok bisa berbahaya. Saya hanya tersenyum tipis. Pak Reno tidak tahu seberapa dekat bahaya itu dengan saya. Setiap malam, saya pulang ke rumah. Orang-orang yang sedang berusaha menutupi kejahatan yang sedang saya bongkar. Ketegangan ketiga datang dari Bu Hartati. Suatu sore, beliau memanggil saya dan menyodorkan setumpuk dokumen. Sinta, tanda tangani ini. Surat persetujuan keluarga untuk pengalihan beberapa aset. Kamu istri Reza, jadi kamu juga harus tanda tangan. Saya membuka dokumen itu. Isinya adalah pengalihan kepemilikan rumah dan beberapa aset Reza ke nama Fania. Mereka sedang memindahkan harta, berjaga-jaga jika audit membongkar sesuatu. Apa saya boleh membacanya dulu? Bu, tanya saya. Untuk apa dibaca? Kamu tinggal tanda tangan, atau kamu tidak percaya keluarga ini? Mereka pikir saya buta dokumen. Mereka pikir menantu kampungan ini tidak akan mengerti isi surat hukum. Baik, Bu, tapi izinkan saya membacanya malam ini. Besok saya kembalikan. Bu Hartati menarik napas kesal, tetapi mengizinkan. Malam itu, saya memfotokopi seluruh dokumen. Ini bukti tambahan. Niat memindahkan aset untuk menghindari tanggung jawab. Lalu saya mengembalikannya tanpa menandatangani. Dengan alasan ada satu kolom yang perlu diperbaiki notaris. Mereka percaya. Tetapi malam itu hampir berakhir buruk. Saat saya sedang memotret dokumen di kamar, pintu tiba-tiba terbuka. Reza berdiri di ambang pintu. Kamu sedang apa? Tanyanya curiga. Jantung saya berdebar, tetapi wajah saya tetap tenang. Saya membalik ponsel dengan santai, membaca pesan dari kantor. Ada lembur besok. Dia menatap saya sejenak, lalu mengangguk dan menutup pintu. Saya menarik napas panjang. 1 detik lebih lambat, dan semua rencana saya bisa runtuh. Sejak malam itu, saya semakin berhati-hati. Saya hanya bekerja dengan dokumen saat semua orang sudah tertidur lelap. Setiap hari, jaring semakin rapat, dan mereka tidak menyadarinya sama sekali. Tetapi ketegangan keempat hampir menghancurkan rencana saya. Dan kali ini bukan dari arah yang saya duga. Suatu sore, Bu Hartati berteriak histeris dari kamarnya. Hilang. Kalung berlianku hilang. Seisi rumah geger. Kalung berlian senilai ratusan juta itu lenyap dari kotak perhiasannya. Dan tanpa berpikir panjang, mata semua orang langsung tertuju pada saya. Pasti kamu yang ambil, tuding Bu Hartati. Siapa lagi yang tiap hari masuk kamar ini untuk bersih-bersih? Saya tidak mengambilnya, Bu. Kata saya tenang. Bohong. Geledah kamarnya, perintah beliau. Vania, dengan wajah yang terlalu bersemangat, langsung menuju kamar saya. Dan beberapa menit kemudian, dia keluar sambil mengangkat kalung itu tinggi-tinggi. Ini ada di dalam laci meja rias Mbak Sinta. Seluruh keluarga menatap saya dengan penuh kebencian. Reza menggeleng kecewa. Pak Gunawan mendesis. Sudah kuduga. Perempuan kampung memang tidak bisa dipercaya. Saya menatap kalung di tangan Fania, lalu menatap matanya. Dan saat itu, saya tahu, dia yang meletakkannya di sana. Dia sengaja menjebak saya. Mungkin karena curiga. Mungkin untuk menyingkirkan saya sebelum sesuatu terbongkar. Vania, kata saya pelan. Kamu yakin kalung itu ada di laci saya? Jelas. Aku yang menemukannya sendiri. Saya mengangguk. Kalau begitu, mari kita periksa rekaman kamera. Wajah Fania langsung berubah.
Beberapa bulan lalu, saya diam-diam memasang kamera kecil di kamar saya. Bukan untuk hal seperti ini, tetapi untuk melindungi diri. Karena saya sudah merasa mereka mengincar saya. Rekaman itu memperlihatkan dengan jelas Fania menyelinap masuk ke kamar saya siang itu, meletakkan kalung di laci, lalu keluar. Saya tidak menunjukkan rekaman itu hari itu. Saya hanya menyimpannya, karena saya tahu ada panggung yang lebih besar untuk membongkar semuanya. Saya hanya berkata, saya punya cara membuktikan saya tidak bersalah, tapi tidak sekarang. Tunggu saja saat yang tepat. Mereka mengira saya menggertak. Mereka tertawa. Bu Hartati bahkan menampar bahu saya sambil berkata, pencuri kok belaga punya bukti? Saya menelan semuanya. Karena saya tahu setiap penghinaan hari ini akan menjadi beban yang mereka bayar berkali lipat nanti. Setiap hari, jaring semakin rapat dari dua arah. Mereka mengincar saya, dan saya mengincar mereka. Bedanya, hanya saya yang tahu siapa yang akan menang. Ketegangan kelima datang dari kecurigaan yang nyaris membongkar semuanya. Suatu malam, Fania mengikuti saya diam-diam saat saya keluar menemui Pak Reno di sebuah kafe. Dia melihat saya berbicara serius dengan seorang pria berjas, menyerahkan map tebal. Esoknya, dia menyindir di meja makan. Mbak Sinta semalam ketemu siapa di kafe? Mesra sekali kelihatannya. Reza langsung menatap saya tajam. Kamu ketemu siapa? Bu Hartati ikut menyambar. Astagfirullah, menantu macam apa? Malam-malam keluyuran dengan laki-laki lain. Sudah saya bilang, dia memang tidak benar. Mereka semua menatap saya, siap menghakimi. Inilah saat di mana perempuan lain mungkin akan panik, menangis, membela diri. Saya hanya meletakkan sendok. Dia atasan saya. Kami sedang membahas pekerjaan. Pekerjaan apa sampai malam-malam? Desak Reza. Audit. Jawab saya singkat. Sebuah perusahaan yang menyalahgunakan dana investor. Untuk sesaat, wajah Fania berubah. Hanya sepersekian detik. Tetapi saya menangkapnya. Dia takut. Audit perusahaan mana? Tanya Fania. Suaranya sedikit bergetar. Saya menatap matanya. Perusahaan yang sebentar lagi akan tahu siapa yang mencuri dari investornya. Ruangan hening. Lalu Bu Hartati tertawa mencemooh. Lihat, sok penting sekali. Auditor receh begitu saja bangga. Mereka tertawa. Mereka pikir saya hanya pegawai kecil yang sombong. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja tertawa di depan eksekusi mereka sendiri. Tetapi malam itu, Fania tidak bisa tidur. Saya tahu. Karena saya mendengar langkahnya mondar-mandir di luar kamar saya. Tengah malam, dia mengetuk pintu kamar saya dan masuk tanpa menunggu jawaban. Mbak, katanya, mencoba terdengar tenang. Audit yang kamu bilang tadi, itu perusahaan apa sih? Aku cuma penasaran. Kenapa kamu penasaran? Vanya, tanya saya balik. Kalau perusahaanmu bersih, kamu tidak perlu takut, kan? Wajahnya mengeras. Aku tidak takut. Aku cuma... Kamu ini siapa sih? Sebenarnya. Pembantu di rumah ini saja sok jadi auditor. Saya tersenyum. Kamu akan tahu siapa saya. Sebentar lagi, dia menatap saya lama. Lalu pergi sambil membanting pintu. Setelah itu, dia semakin gencar mengawasi saya. Tetapi semakin dia mengawasi, semakin dia kehilangan ketenangan. Dan semakin banyak kesalahan yang dia buat. Dia mulai memindahkan dana secara terburu-buru. Meninggalkan jejak yang justru memperkuat bukti saya. Orang yang panik selalu meninggalkan jejak. Dan Fania sedang panik. Ketegangan keenam adalah penghinaan yang paling dalam. Hari rapat pemegang saham semakin dekat. Bu Hartati ingin acara itu sempurna. Beliau memperlakukan saya seperti catering pribadi. Daftar menu berubah 5 kali. Saya memasak hingga jam 2 pagi 3 hari berturut-turut. Di hari terakhir persiapan, saya kelelahan dan tidak sengaja menjatuhkan satu nampan kue. Bu Hartati murka. Beliau menampar tangan saya keras. Bodoh. Kue itu untuk tamu penting. Kamu pikir ini gampang dibuat. Bukan tangan saya yang sakit, harga diri saya yang dipukul. Saya berdiri diam. Maaf, Bu, kata saya. Maaf. Cuma itu yang kamu bisa, semprotnya. Untung Reza menikahimu karena kasihan. Kalau tidak,
Mana mungkin perempuan kampung sepertimu masuk keluarga ini? Fania menambahkan dari sofa sambil tertawa. Sudah, Ma. Biarkan saja. Mbak Sinta kan memang lahirnya untuk jadi pembantu. Tinggal cari yang lebih becus setelah ini. Saya membersihkan pecahan kue dari lantai. Tangan saya tidak gemetar. Hati saya sudah lama dingin. Dalam hati saya berkata, 3 hari lagi. 3 hari lagi, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya lahir untuk memimpin dan siapa yang lahir untuk mencuri. Malam sebelum rapat, Reza masuk ke kamar dengan wajah serius. Sinta, besok rapat penting. Tolong jangan bikin malu. Kamu cukup di dapur saja. Urus konsumsi. Jangan muncul di ruang rapat. Saya menatapnya. Pria yang dulu saya pikir saya cintai. Pria yang 5 tahun mendiamkan saya, dihina di rumahnya sendiri. Kenapa kamu diam saja, Reza? Tanya saya pelan. Selama 5 tahun, kamu lihat ibumu menghina saya. Kenapa kamu tidak pernah membela? Dia menghela napas. Seolah pertanyaan saya merepotkan. Mereka, keluargaku. Sinta. Kamu cuma, kamu istriku. Tapi kamu harus mengerti posisimu. Posisi saya. Begitulah dia melihat saya. Sesuatu yang harus tahu posisinya. Saya mengerti sekarang, jawab saya. Dan untuk pertama kalinya, dalam 5 tahun, saya tersenyum tulus. Karena besok, posisi kami semua akan ditentukan ulang. Hari rapat tiba. Pagi itu, saya bangun. Tetapi, saya tidak ke dapur. Saya mandi, mengenakan setelan terbaik saya, dan menata rambut. Saat Bu Hartati melihat saya keluar kamar dengan penampilan itu, beliau terkejut. Mau kemana kamu? Konsumsi tamu siapa yang urus? Hari ini, saya tidak memasak, Bu. Jawab saya tenang. Apa? Kamu berani membantah di hari sepenting ini? Hari ini memang penting, Bu. Karena itu, saya harus hadir, bukan di dapur. Beliau hendak membentak lagi, tetapi saya sudah berjalan keluar. Rapat pemegang saham digelar di ruang rapat besar PT Mahacita, lantai teratas gedung mereka. 12 anggota dewan, beberapa investor kecil, dan perwakilan investor anonim yang dananya 120 miliar. Saya tiba lebih awal dan menunggu di ruang sebelah. Dari balik pintu, saya bisa mendengar suara Bu Hartati dan Fania yang baru tiba, mengeluh tentang saya. Dasar menantu tidak tahu diri. Hari sepenting ini malah kabur entah kemana, kata Bu Hartati. Biar saja, Ma. Setelah ini, kita cari cara mengusir dia, balas Fania. Saya tersenyum tipis. Mereka tidak tahu orang yang sedang mereka rencanakan untuk diusir. Justru orang yang sebentar lagi akan menentukan nasib mereka semua. Pak Gunawan membuka rapat dengan percaya diri. Beliau memamerkan laporan yang dipoles rapi. Pertumbuhan, proyek. Masa depan cerah, semua bohong. Lalu moderator berkata, sekarang kita persilakan auditor independen yang ditugaskan oleh investor utama untuk menyampaikan temuannya. Pintu terbuka, saya masuk. Wajah Pak Gunawan membeku. Bu Hartati, yang duduk sebagai tamu kehormatan, menjatuhkan cangkir tehnya. Fania berdiri setengah dari kursinya, dan Reza menatap saya seperti melihat hantu. Sinta, apa-apaan ini? Kenapa kamu di sini? Suara Reza bergetar. Saya berjalan tenang ke depan ruangan, meletakkan map tebal di meja, dan menyalakan proyektor. Selamat pagi, kata saya kepada seluruh ruangan. Nama saya Sinta Pranata, auditor independen yang ditugaskan memeriksa penggunaan dana investasi 120 miliar rupiah di perusahaan ini. Tunggu, potong Pak Gunawan, panik. Dia menantu saya. Ini konflik kepentingan. Audit ini tidak sah. Justru sebaliknya. Pakistan, jawab saya. Saya memang punya kepentingan. Karena dana itu adalah milik saya. Ruangan terdiam total. Saya menekan tombol. Di layar muncul dokumen kepemilikan. Investor anonim yang selama 2 tahun ini Bapak sebut sebagai dewa penyelamat adalah saya. Melalui perusahaan investasi yang saya warisi dari mendiang ayah saya. Saya mengirim dana itu sebagai bentuk kepercayaan untuk membantu keluarga suami saya naik kelas dengan jujur. Wajah-wajah di hadapan saya berubah pucat satu persatu. Dan inilah yang Bapak dan keluarga lakukan
dengan kepercayaan itu. Lanjut saya. Mengganti slide. Angka demi angka muncul. Tas 80 juta dengan kartu perusahaan. Keanggotaan golf. Klinik kecantikan. Lalu, yang paling mematikan, aliran puluhan miliar ke 3 perusahaan cangkang. Perusahaan-perusahaan fiktif ini, kata saya. Menunjuk layar. Didirikan untuk menyedot dana proyek. Pemilik manfaat sebenarnya adalah saudari Fania Mahacita. Ditandatangani oleh Bapak Gunawan sebagai pemberi kontrak. Dan dengan saudara Reza tercatat sebagai komisaris. Itu fitnah, Fania menjerit. Kamu mengarang semua itu. Saya menatapnya dingin. Saya tidak mengarang. Vania, ini rekening koran. Ini akta pendirian. Ini tanda tanganmu sendiri. Saya hanya membaca apa yang sudah kamu tulis. Pak Gunawan mencoba menyelamatkan diri. Beliau bangkit. Menunjuk saya. Ini semua salah paham. Audit ini cacat. Anak ini punya dendam pribadi pada keluarga kami. Dewan tidak boleh percaya satu pun, katanya. Saya menoleh kepada para anggota dewan. Silakan periksa sendiri. Setiap dokumen di map ini adalah salinan resmi dari catatan bank dan notaris. Tidak ada satu pun yang saya buat. Jika ada satu saja yang palsu, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum. Salah seorang anggota dewan, seorang pria tua berkacamata, membuka map itu. Membaca beberapa halaman, lalu mengangkat wajahnya dengan ekspresi ngeri. Ini benar. Aliran dananya jelas sekali. Astaga. Satu persatu anggota dewan mulai berbisik. Wajah Pak Gunawan semakin pucat. Beliau tahu, ruangan ini sudah tidak lagi berpihak padanya. Saya mengeluarkan satu lembar lagi. Dan ini, struk tas 80 juta yang kamu suruh saya rapikan minggu lalu. Dibayar dengan kartu perusahaan. Kamu memberikannya sendiri ke tangan saya. Fania menggeleng panik. Itu bukan bukti apa-apa. Kalau begitu, mari kita bicara soal bukti lain. Kata saya, tenang. Saya memutar sebuah rekaman di layar. Rekaman kamera kamar saya. Di sana, Fania terlihat jelas menyelinap masuk, meletakkan kalung berlian di laci meja rias saya, lalu keluar dengan tersenyum. Minggu lalu, kalian menuduh saya mencuri kalung ibu, kata saya kepada seluruh ruangan. Kalian menggeledah kamar saya, mempermalukan saya, bahkan menampar saya. Padahal, saudari Fania sendiri yang menaruhnya di sana untuk menjebak saya. Wajah Bu Hartati memerah, lalu memucat. Fania jatuh terduduk di kursinya, tubuhnya gemetar. Bu Hartati bangkit, suaranya melengking. Beraninya kamu mempermalukan keluarga ini setelah semua yang kami berikan padamu. Saya menoleh kepada beliau dengan tenang. Yang ibu berikan pada saya selama 5 tahun. Ibu memberi saya hinaan, dapur, dan kata masih bisa dimakan. Sementara saya, yang ibu sebut perempuan kampung, justru yang membiayai mantel-mantel di lemari ibu. Bohong. Kamu pembantu, kamu bukan siapa-siapa. Saya memang memilih menjadi bukan siapa-siapa di rumah ibu, jawab saya. Karena saya ingin tahu, siapa ibu sebenarnya. Ketika ibu pikir, saya tidak punya apa-apa. Dan sekarang, saya tahu. Beraninya kamu, desis Bu Hartati. Anak petani dari kampung, ibumu pasti tidak mengajarimu sopan santun. Saya berhenti. Dari semua hinaan, ini yang paling sering beliau lemparkan. Tentang kampung, tentang orang tua saya. Bu, kata saya. Suara saya menjadi sangat dingin. Ayah saya, yang ibu hina sebagai orang kampung, adalah orang yang membangun grup investasi yang dananya ibu pakai untuk membeli setiap tas dan mantel di lemari ibu. Ibu menghina tangan yang memberi ibu makan selama 2 tahun ini. Itulah yang sopan santun keluarga terpandang ajarkan. Rupanya, Bu Hartati membuka mulut. Tetapi, tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, beliau kehabisan kata-kata. Reza akhirnya bersuara, gemetar. Sinta, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kamu istriku, apa yang menjadi milikmu, menjadi milik kita juga, kan? Saya menatapnya, dan untuk pertama kalinya, saya merasa kasihan padanya. Reza, kamu menyebut saya istrimu
Baru ketika kamu tahu saya punya 120 miliar selama 5 tahun. Kamu hanya menyebut saya, kamu harus tahu posisimu. Sekarang saya tahu posisi saya. Dan posisi saya bukan di sini. Saya berbalik ke seluruh dewan direksi. Sebagai pemegang dana investasi utama, saya menggunakan hak saya. Pertama, saya menarik kembali seluruh sisa dana investasi yang belum diselewengkan. Kedua, saya menyerahkan seluruh temuan audit ini kepada pihak berwenang. Karena penggelapan dana melalui perusahaan fiktif adalah tindak pidana. Ketiga, saya membatalkan seluruh perjanjian dengan PT Mahacita Konstruksi. Efektif hari ini. Kamu tidak bisa melakukan ini, teriak Pak Gunawan. Saya bisa. Pakistan, dan saya sudah melakukannya. Surat resminya sudah ada di tangan kuasa hukum saya sejak tadi pagi. Saya menutup map saya tanpa dana investasi dan dengan kasus pidana yang menanti. Saya rasa perusahaan ini tidak akan bertahan lama. Tetapi itu bukan lagi urusan saya. Saya berjalan menuju pintu. Di belakang saya, ruangan meledak dalam kepanikan. Fania menangis. Bu Hartati berteriak. Pak Gunawan terduduk lemas. Reza memanggil nama saya berkali-kali. Tetapi saya tidak menoleh. Di koridor luar, Bu Hartati mengejar saya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Beliau memohon. Sinta, nak, tolong. Pikirkan lagi. Kita ini keluarga. Ibu? Ibu hilaf. Tolong jangan hancurkan kami. Saya berhenti dan menatapnya. Wajah yang dulu begitu angkuh, kini memelas. Bu, 5 tahun lalu, saat saya datang ke rumah ini sebagai menantu, saya juga memohon agar diterima sebagai keluarga. Ibu tidak pernah mendengarkan. Sekarang saya hanya melakukan apa yang sudah ibu ajarkan pada saya. Memperlakukan orang sesuai apa yang pantas mereka terima. Tapi Fania bisa masuk penjara, cerit beliau. Fania mencuri puluhan miliar dan menjebak saya dengan tuduhan palsu. Apa yang dia terima adalah keadilan, bukan kekejaman saya. Reza menyusul. Napasnya tersengal. Sinta, kumohon. Aku mencintaimu. Aku akan berubah. Kita bisa mulai lagi. Saya menatapnya dengan tenang. Reza, kapan terakhir kali kamu mengatakan mencintai saya? Sebelum hari ini, atau setelah kamu tahu saya punya 120 miliar? Dia terdiam. Dan keterdiaman itu adalah jawaban yang paling jujur yang pernah dia berikan. Itulah masalahnya, kata saya. Kamu tidak mencintai saya. Kamu baru saja jatuh cinta pada angka di rekening saya. Selamat tinggal, Reza. Saya berbalik dan masuk ke lift. Saat pintu lift menutup perlahan, saya melihat mereka semua berdiri di koridor. 3 generasi keluarga yang dulu begitu angkuh, kini hancur. Bukan karena saya menghancurkan mereka, tetapi karena mereka menghancurkan diri sendiri dengan keserakahan yang mereka pupuk dengan tangan mereka sendiri. Pintu lift tertutup, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya bernapas lega. 3 bulan kemudian, PT Mahacita Konstruksi dinyatakan pilot. Aset disita untuk menutup utang dan proses hukum. Pak Gunawan, yang dulu membusungkan dada di setiap rapat, kini harus bolak-balik ke kantor polisi dan pengadilan. Wajahnya yang dulu angkuh berubah tua dalam hitungan minggu. Setelan jasnya yang mahal tergantung di lemari, tidak pernah lagi dipakai. Karena tidak ada lagi klien yang ingin ditemui. Fania menghadapi tuntutan pidana paling berat. Dialah otak penggelapan melalui perusahaan fiktif. Apartemen di Kemang yang dibelinya dengan uang curian disita. Klinik kecantikan yang dulu menjadi rumah keduanya tidak lagi ia kunjungi karena namanya sudah tercoreng di mana-mana. Suaminya yang menikahinya karena mengira keluarga Mahacita kaya raya, mengajukan cerai. Begitu skandal terbongkar, Bu Hartati harus melepas apartemen menteng dan kembali ke rumah kontrakan kecil di pinggiran. Mantel-mantelnya, tas-tasnya, cincin-cincinnya, semua terjual satu persatu untuk biaya pengacara dan menutup sebagian kerugian. Perempuan yang dulu menjadi pelanggan VIP butik kelas atas itu, kini menawar harga sayur di pasar. Saya dengar
Beliau sering termenung di teras kontrakannya, memikirkan kemana semua kemewahan itu pergi. Reza mengajukan permohonan bertemu saya berkali-kali. Dia mengirim pesan panjang, kadang memohon, kadang menyalahkan saya. "Kamu istriku, kenapa tega menghancurkan keluargaku?" tulisnya. Saya tidak pernah membalas, karena pertanyaan yang benar bukan kenapa saya menghancurkan keluarganya, tetapi kenapa selama 5 tahun dia membiarkan keluarganya menghancurkan saya. Surat perceraian saya tanda tangani tanpa ragu. Dia tidak mendapat apapun, karena memang tidak pernah ada yang menjadi miliknya. Harta yang dia kira milik keluarganya, sejak awal adalah milik saya. Saya tidak merasa puas. Saya juga tidak merasa menang, saya hanya merasa lega. Seperti orang yang akhirnya meletakkan beban yang terlalu lama dipikul. Pagi ini, saya duduk di kantor saya sendiri, di lantai teratas gedung perusahaan investasi yang saya pimpin. Pemandangan Jakarta terbentang luas di balik kaca, sama seperti pemandangan yang dulu saya tatap sambil mencuci piring. Tetapi sekarang, saya menatapnya sebagai pemiliknya. Asisten saya masuk membawa secangkir teh. "Bu Sinta, rapat dewan pukul 10 sudah siap." "Terima kasih," jawab saya. Tersenyum. Saya mengangkat cangkir teh hangat itu. 5 tahun lalu, saya bangun subuh untuk memasak 10 lauk, menahan makian, dan tersenyum meski dihina. Hari itu, saya pikir kesabaran adalah kelemahan. Sekarang saya tahu, kesabaran adalah cara saya melihat kebenaran dengan jelas. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di permukaan. Dan jangan pernah memperlakukan orang yang tampak lemah dengan semena-mena. Karena kamu tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang sedang berdiri di hadapanmu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang setiap hari menahan hinaan di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Bertahan bukan karena lemah, tetapi karena mereka masih berharap akan dicintai. Ada juga banyak suami seperti Reza yang diam saat istrinya disakiti, lalu berpura-pura mencintai ketika ada yang bisa diambil. Ada pula para mertua yang lupa bahwa cara mereka memperlakukan menantu hari ini akan kembali kepada mereka di hari yang tidak mereka duga. Mereka pikir kekuasaan dan uang akan selamanya di tangan mereka, padahal roda kehidupan selalu berputar, dan orang yang hari ini di atas bisa esok berada di bawah. Luka batin tidak selalu sembuh dengan kata maaf, tetapi keberanian untuk berdiri dan memilih hidup yang benar itu selalu mungkin. Saya tidak membalas mereka dengan kebencian. Saya hanya berhenti membiarkan diri saya dihancurkan dan membiarkan kebenaran berbicara dengan sendirinya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk bertahan, untuk pergi, atau untuk akhirnya berdiri membela diri sendiri. Yang terpenting bukan seberapa lama kita disakiti, tetapi keberanian kita untuk berkata cukup. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian di posisi Sinta, apakah kalian akan diam selama 5 tahun atau berbicara lebih cepat? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.